Di sebuah desa kecil di Darfur, Sudan, sekitar tahun 1869, seorang anak perempuan mungil lahir dalam sebuah keluarga yang sederhana dan penuh kasih. Mereka memberinya nama yang indah, Bakhita, yang berarti yang beruntung. Akan tetapi, si kecil Bakhita tidak tahu bahwa hidupnya akan penuh dengan cobaan yang seolah bertolak belakang dengan nama yang ia sandang. Saat usianya baru sekitar 7 tahun, tragedi pertama datang mengguncang hidupnya. Bakhita diculik oleh para pedagang budak. Dalam ketakutan yang membekap, ia dipaksa berjalan jauh, meninggalkan keluarganya, rumahnya, dan segalanya yang ia kenal dan cintai. Sejak hari itu, bahkan nama aslinya pun terlupakan. Ia hanya dikenal sebagai Bakhita, budak kecil yang dijual dari satu tuan ke tuan lainnya. Selama bertahun-tahun, Bakhita mengalami penderitaan yang sulit dibayangkan. Tubuh mungilnya dipukuli, dipaksa bekerja tanpa henti, bahkan tubuhnya dicacah dengan pisau dan garam, hingga luka-lukanya membekas seumur hidup. Namun, di tengah semua kegelapan itu, Bakhita tetap menjaga sesuatu yang tak bisa dijarah, yakni harapan. Sinar harapan itu semakin nyata ketika dalam perjalanannya, Bakhita akhirnya dijual kepada keluarga Katolik, seorang konsul Italia. Di keluarga ini, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi dipukuli. Perlakuan yang lebih manusiawi mulai membangkitkan benih-benih kepercayaan dalam hatinya yang terluka. Ketika sang konsul harus kembali ke Italia, Bakhita diajak serta. Di tanah asing itu, hidupnya mulai berbalik arah. Ia dipercayakan kepada keluarga Micheli di Venesia, dan kemudian, atas kebutuhan, ia dititipkan kepada para suster Kanosian. Di biara inilah, Bakhita mengenal sesuatu yang tak pernah ia dengar sebelumnya, Allah yang penuh cinta. Bagi Bakhita, kabar tentang Allah ini seperti embun di tanah kering. Ia yang sepanjang hidupnya hanya mengenal kekerasan, kini mendengar bahwa ada Tuhan yang mencintainya tanpa syarat, yang menyebutnya anak, yang melindunginya, bukan menyiksanya. Hatinya terbakar rindu untuk mengenal Tuhan ini lebih dalam lagi. Pada tahun 1890, setelah melewati masa katekumenat, Bakhita akhirnya dibaptis dan menerima nama Kristen, Yosefina. Hari itu ia berkata, adalah hari kelahirannya yang sejati. Ia tidak lagi menjadi budak manusia, ia telah menjadi anak Allah. Santa Yosefina Bakhita memilih untuk tetap tinggal bersama para suster Kanosian. Ia mengikrarkan kaul sebagai seorang biarawati dan mengabdikan hidupnya dalam pelayanan sederhana. Menjaga pintu, memasak, menjahit, dan merawat mereka yang sakit. Namun di balik tugas-tugas kecil itu, Bakhita menjadi saksi hidup tentang kekuatan pengampunan dan kasih yang sejati. Orang-orang datang dari berbagai tempat hanya untuk melihat suster yang selalu tersenyum ini, yang dengan sabar dan damai menceritakan kisah hidupnya. Tanpa dendam, tanpa amarah, hanya dengan syukur dan kasih di dalam hatinya. Bagi mereka yang bertanya, apakah ia menyesal atas masa lalunya? Bakhita menjawab dengan penuh kepercayaan, seandainya aku tidak mengalami semua itu, aku tidak akan mengenal Yesus, dan betapa indahnya mengenal Dia. Tahun-tahun berlalu, tubuh Bakhita melemah, tapi semangatnya tetap menyala. Pada tahun 1947, dalam usia sekitar 78 tahun, Santa Yosefina Bakhita menghembuskan napas terakhirnya. Kata-kata terakhir yang terucap dari bibirnya yang lembut adalah, Madonna, Madonna. Ia memanggil Bunda Maria, sang ibu yang selalu ia cintai. Paus Yohanes Paulus II, dalam pengakuan atas kesucian hidupnya, mengangkatnya menjadi santa pada tahun 2000. Ia menjadi simbol harapan bagi mereka yang tertindas, menjadi saksi bahwa kejahatan sebesar apapun tidak pernah bisa membunuh cahaya kasih Allah dalam hati manusia. Santa Yosefina Bakhita adalah bukti nyata bahwa penderitaan, walaupun berat, tidak pernah memiliki kata terakhir. Cinta Allah yang setia, lembut, dan penuh belas kasih akan selalu menang. Hari ini, kisahnya terus hidup,
mengajarkan kita semua untuk tidak menyerah pada keputusasaan, untuk selalu mengampuni, dan untuk percaya bahwa bahkan dalam luka terdalam sekalipun, kasih Allah sanggup menumbuhkan keajaiban.